Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Syairun Najah, Prodi Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan dari Universitas Terbuka Bandung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya saya bisa membuat video yang menguraikan tentang COVID-19 ini. Dalam video ini saya akan menguraikan tentang dampak COVID-19 bagi kehidupan. Pada 31 Desember 2019 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menerima laporan kasus pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina. Awal Januari 2020, Cina mengidentifikasikan telah menemukan virus corona, penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Sejauh yang kita tahu, virus corona atau COVID-19 sudah menyebar di berbagai negara. Kurang dari 2 bulan kemudian, virus tersebut menyerang lebih dari 1.000 negara, termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, misalnya di masyarakat, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, dan lain-lain. Misalnya di negara maju, pemerintah membuat kebijakan lockdown agar warganya tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19. Indonesia juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut juga PSBB yang dibuat oleh pemerintah. Awal mula kasus COVID-19 di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena virus ini sangat cepat menular. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan pemerintah ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan. Penumpang sepi akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK, serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur. Waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8.00 sampai jam 20.00 dikurangi jam buka sampai jam 8.00 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Penggunaan uang digital untuk membeli barang, karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus corona atau COVID-19 yang mudah menular sehingga banyak orang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan COVID-19. Yang ketiga, dampak pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan daring, yang kini biasa disebut school from home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka tidak memperburuk virus COVID-19. Dampak pada pekerjaan. Tidak hanya di sekolah yang dilakukan secara online, di tempat kerja juga melakukan sistem work from home atau disebut juga WFH juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang, pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumunan dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi dan penjaga karena kekhawatiran penyebaran virus. Di Indonesia, pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda sehingga Komisi Pemilihan Umum mengajukan penundaan dan bakal digelar pada 9 Desember.
Usulan itu kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Mei. Sebagai penutup contoh di atas, apakah kita akan diam saja? Tentu tidak. Justru pandemi ini bisa mengajari kita cara melindungi diri sendiri dan orang lain dengan berpegang pada protokol kesehatan, serta mengingatkan kita akan bahaya virus ini. Meski ada pandemi, hal positif tetap bisa kita lakukan di rumah. Harapan kita semua, pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.